Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat. Dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anakku yang asenga, ini karibala na masing-masing. Neloa, pelajaran bersama kasar untuk kelas 6. Yamintu materina paruntuk kana. Nah, jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Makassar untuk kelas 6 dengan materi paruntuk kana. Nah, ini dia pelajaran maka apa atau pelajaran 4. Ada kata-kata di sini, maiki sipakalak biri, atau marilah kita saling menghargai. Nah, baik, Pak Guru akan bahas dulu mengenai peruntukan. Ya, jadi peruntukan itu kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan berarti peribahasa ya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kita mengenal peribahasa. Nah, apa itu peribahasa? Jadi peribahasa itu kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya akan mengiaskan suatu maksud tertentu. Nah, dalam bahasa Makassar kita juga mengenal peribahasa yang disebut sebagai paruntuk kana. Nah, Pak Guru langsung saja ke contoh paruntuk kana yang dilisankan. Yang pertama yaitu kontugolla nakaluku. Nah, ini dalam bahasa Indonesia berarti seperti atau laksana gula dan kelapa. Jadi kontu golla nakaluku. Golla itu gula, kaluku itu kelapa. Nah, adapun maksudnya adalah sesuatu benda atau orang yang sangat serasi atau orang yang sangat mesra pergaulannya. Ini maksudnya adalah persahabatan atau pertemanannya. Jadi ada dua orang yang bergaul kemudian sangat bersahabat, nah itu biasa disebut kontugolla nakaluku. Jadi ibarat gula dan kelapa. Selanjutnya yang kedua yaitu kontumami minyak makleo kajene. Nah, ini kebaliknya dari yang tadi yang pertama. Nah, bahasa Indonesianya yaitu laksana atau seperti minyak yang bercampur air. Nah, maksudnya adalah sesuatu benda atau orang yang tidak serasi lagi atau orang yang tidak mesra lagi pergaulannya, yaitu persahabatan atau pertemanannya, karena pernah terjadi sesuatu yang menyebabkan retaknya hubungan persahabatan atau pertemanan mereka. Nah, jadi ini berkebalikan dengan yang pertama tadi. Kontugolla nakaluku, kalau ini kontumami minyak makleo kajene, seperti minyak yang bercampur dalam air ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, contoh yang Pak Guru tulis ini yaitu kontu langit nabuta. Nah, jadi seperti langit dengan tanah atau bumi, ya. Nah, jadi maksudnya adalah sesuatu yang sangat jauh perbedaannya. Kemudian yang keempat, kontu bulan sampulong ngapa. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah seperti bulan yang ke-14. Nah, maksudnya ini adalah seorang gadis yang sangat cantik karena bentuk wajah yang bundar. Jadi seperti semacam bulan purnama, cerah begitu. Nah, kemudian yang kelima, paramatanna Pak Rasangang atau permatanya negeri kita. Jadi Pak Rasangang itu negeri atau kampung atau negeri kita. Paramatan itu berarti permata. Maksudnya di sini adalah ditujukan kepada generasi muda, tumpuan harapan negeri akan menentukan maju mundur atau berhasilnya sebuah negeri. Ya, seperti anak-anak cerdas Indonesia ini sekalian, nah, itu kalianlah permata negeri kita. Jadi paramatanna Pak Rasangang. Kita lanjut ke nomor 6. Contoh ke-6 yaitu kamairapo ni puerua. Mungkin ini pernah kalian dengar di peribahasa bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia artinya seperti buah. Buah di sini Pak Guru tuliskan misalnya pinang dibelah dua.
Jadi kalau di bahasa Indonesia itu seperti pinang dibelah dua. Nih, kalau ini seperti buah dibelah dua. Nah, artinya adalah maksudnya ini ditujukan kepada dua orang bersaudara kembar yang sangat sulit untuk dibedakan. Nah, kita lanjut ke yang ketujuh. Kamai jene atlete ri lekopacco. Maksudnya bahasa Indonesianya di sini adalah kamai itu berarti seperti, jene itu air, atlete ya, atlete itu meniti ya. Kemudian ri itu di, leko itu daun, pacco itu talas. Jadi seperti air yang meniti di daun talas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti air di daun talas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tidak tetap pendiriannya. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat air di daun talas, itu gampang sekali bergerak ke sana dan kemari di atas daun itu. Kita lanjut ya. Yang kedelapan, jarung naboya pangkulut tapela. Maksudnya dalam bahasa Indonesia di sini adalah jarum yang dia cari, tapi kapak yang hilang. Seperti itu. Jadi ini maksudnya adalah seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak berarti, tetapi justru dia kehilangan yang jauh lebih besar. Seperti itu. Nah, baik, itu tadi contoh-contoh paruntuk kana yang Pak Guru sempat sampaikan. Di sini akan Pak Guru berikan papaka biasa atau latihan. Jika anak-anakku punya buku buku pelajaran bahasa Makassar yang jilid 6 itu terdapat pada halaman 53. Nah, di situ ada beberapa nomor, tapi Pak Guru hanya akan memfokuskan ke nomor 4 dan 5 saja. Jadi 2 nomor saja ya. Oke. Kita bahas dulu kita baca dulu. Yang keempat, angu kiri kipolet talu contoh paruntuk kana marainga nari bota. Maksudnya ini adalah anak-anakku untuk menulis juga atau menuliskan, kan tadi Pak Guru sudah sampaikan ada beberapa contoh paruntuk kana ya. Jadi tugas kalian adalah kalian tuliskan juga 3. Jadi ini talu ya, 3 contoh paruntuk kana atau 3 contoh peribahasa Makassar ya. Dalam bahasa Makassar tentu saja. Maraenga berarti yang lain. Jadi kalian sebutkan 3 contoh yang lain yang selain yang Pak Guru sebutkan tadi dan kalian tulis di buku tulisnya. Kemudian yang kelima, ukiri lontaraki siagal lating nampak kipakasi ngarak batuanna. Jadi maksudnya di sini adalah silahkan tulis lontara dan Latin. Jadi Latin itu yang kayak ini kalian lihat ini tulisan seperti biasa ini, itu tulisan Latin. Kemudian nampak. Lalu kipakasi ngarak batuannya. Tuliskan maksud dari paruntuk kana tadi. Jadi intinya di sini adalah nomor 4 kalian tuliskan 3 contoh. Kemudian untuk nomor 5 jadi 4 dan 5 sambungan dibuat seperti pada contoh yang Pak Guru tampilkan ini. Jadi kalian buat 3 contohnya seperti ini. Jadi jarum naboya, pangkul tapela, tapi di sini di atasnya diberikan tulisan lontara. Nah, seperti itu. Jadi tulisan lontara dulu, kemudian tulisan seperti ini, tulisan Latin, kemudian dituliskan juga maksudnya. Baik, Pak Guru rasa cukup sekian untuk video kali ini mengenai paruntuk kana. Semoga bermanfaat. Pak Guru ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video Pak Guru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.